Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah terus Tuhan. Bekerja dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya buat kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu. Tuhan taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Pengurapan yang sama turun ke atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan. Kami bukan sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena satu hal yang kami yakini ketika kami melakukan firman Tuhan. Meskipun itu sulit buat kami, berat buat kami. Kami yakin saat itulah Tuhan mulai bekerja dahsyat buat kami. Saat itulah Tuhan mulai mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Oh, haleluya. Itu ya. Senang bisa berada di tengah-tengah saudara itu ya. Perkenalan dulu. Nama saya Abednego Andi. Saya wakil gembala di GBI Villa Kalijudan Indah, GBI Jemaat Kasih. Gembala saya merangkap orang tua saya gitu ya. Sudah tahu datang di tempat ini ya. Jadi saya bisa jadi pendeta itu nomor 1 panggilan dari Tuhan, nomor 2 ya KKN gitu ya. Saya bekerja separuh waktu saya jadi wakil gembala, separuh waktu saya masih bekerja sekuler gitu ya. Saya datang bersama istri saya yang di pojok itu. Saya yakin menurut saya dia yang paling cantik di ruangan ini ya. Menurut saya gitu ya. Saudara enggak percaya komplain ya enggak apa-apa gitu ya. Terus saya ini punya anak 3 gitu ya. Anak saya yang besar sudah usia 18 tahun gitu ya. 18 tahun, 16 tahun, laki perempuan, laki umur 10 tahun gitu ya. Pagi hari ini terima kasih pada Tuhan saya ada sebagaimana saya ada. Saya ini tidak nyongko juga, tidak menyangka gitu ya. Bisa jadi pendeta, tidak menyangka diundang ke Semarang juga gitu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala saudara yang sudah kasih kesempatan gitu ya. Saya mungkin kenal sama Bapak Gembala saudara ini, sama Gembala saudara mungkin tidak tahu berapa tahun, 10 tahun lebih mungkin Pak ya. Sama-sama saling mengikuti perkembangan gitu ya. Nah kita siang hari ini, pagi hari ini, masih pagi ya. Pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang buah dan kutuk, kita buka kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 ya. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Kita dengan tema dengan judul buah atau kutuk gitu ya. Kita baca sama-sama ayat 12, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar gitu ya. Kita belajar sama-sama ayat per ayat ini. Ketika saya baca ini disebutkan ini bahwa Yesus ini merasa lapar gitu ya. Memang pertama ini menunjukkan tentang kemanusiaannya Tuhan gitu ya. Diklik aja sampai habis ini PowerPoint-nya ya. Menunjukkan kemanusiaan Tuhan gitu ya. Pada waktu itu Tuhan ini 100% Tuhan dan 100% manusia gitu ya. Ada yang enggak merasa lapar? Saudara sudah sarapan belum? Oh belum, sama gitu ya. Nanti Bapak Ibu Hari jangan lupa ya, ini sudah lapar ini ya. Pagi belum sarapan gitu ya. Namanya orang bekerja ada saatnya itu lapar juga gitu ya. Zaman sekarang itu banyak orang yang gila uang, cari uang gitu ya. Butuh uang, semua butuh uang. Tapi kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala gitu ya. Seringkali kita ini bangga, woi aku nih bangun pagi tidurnya jam 1, jam 2 gitu kerja cari uang. Lupa padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah enggak menambahinya gitu ya. Ketika saya baca ayat ini, iya ya Tuhan ini memang ada saatnya karena waktu itu 100% manusia juga.
dia lapar gitu ya. Orang kerja itu harus disiplin. Seringkali kita ini juga ada disiplin itu ya. Ada saatnya kerja, ada saatnya kita istirahat, hidup yang teratur, diajar tentang kedisiplinan itu ya. Seringkali juga kita baca firman Tuhan bahwa pagi-pagi benar Tuhan sudah bangun untuk berdoa, pergi untuk berdoa. Kalau kita ini pagi-pagi bangun, ngopi biasanya ya, ngopi, baca koran gitu ya. Jangan sampai ada yang masih merokok gitu ya. Kalau dulu saya suka ada bangun pagi, ngopi, rokokan, koran, waduh senang gitu ya. Apalagi kalau sudah liburan itu. Nah, tapi lebih lagi pagi hari ini Tuhan ini mau ngomong gitu ya. Yesus ini merasa lapar. Tuhan Yesus ini sebenarnya lapar juga akan perbuatan baik. Lapar akan hasil-hasil ciptaannya Tuhan ini ya. Manusia ini diciptakan ciptaan yang paling berharga. Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya gitu ya. Bukan sekedar menciptakan. Manusia aja menciptakan handphone aja ada tujuannya, ada gunanya gitu ya. Bahkan di-upgrade terus. Sama halnya Tuhan ini ciptakan manusia. Sekarang ini Tuhan mau tuntut ini. Yesus ini lapar gitu ya. Apa yang harus saudara kerjakan ini ya. Perbuatan baik apa yang sudah saudara kerjakan itu ya. Tuhan Yesus itu menanti hasil jeripayanya dari manusia ciptaannya gitu ya. Kalau saudara merasa sudah berhasil, sudah kasih hasil sama Tuhan, puji Tuhan. Oke, klik ayat selanjutnya, ayat 13. Oh sudah bisa ya, wih mantap itu ya. Dan dari jauh, baca sama-sama aja ya. Iya, saya tadi nyanyi ya melok nyanyi kok. Sekarang saya baca ayat ya saudara ikutlah ya. 2, 3. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara gitu ya. Saya belajar tentang pohon ara ini. Pohon ara ini salah satu pohon ya bersama salah satu pohon yang sering ditulis di firman Tuhan ya. Kurang lebih ada 50 kali lebih itu ya. Bersama ini pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur gitu ya. Dia punya pohon ini tingginya bisa mencapai 9 meter dan lebar dahannya ini, panjang dahannya 6 meter gitu ya, 20 cm daunnya. Jadi itu memang cocok buat untuk tempat-tempat perteduhan gitu ya. Tapi lebih utamanya pohon ara ini yang dicari adalah buahnya gitu ya. Selain untuk perteduhan, yang dicari penting itu untuk buahnya. Ketika Raja Daud itu mau memusnahkan siapa itu Nabal itu ya dan Abigail, memusnahkan Nabal. Istri Nabal itu Abigail kasih 200 itu ya, kasih kue buah ara gitu ya. Jadi buah ara ini dipakai buat makanan gitu ya. Ketika Raja Hizkia diperpanjang umurnya oleh Tuhan lewat Nabi siapa saudara? Ada yang ingat? Siapa yang kasih perpanjangan umur Nabi Raja Hizkia? Nabi Yesaya kalau tidak salah ya. Kalau pendeta tanya itu 2 hal saudara ya. 1 pendetanya ngetes jemaatnya. 2 pendetanya lupa. Saya yang kedua lupa ya. Saya tidak ngetes ya. Nah itu buah ara itu dipakai buat pengobatan gitu ya. Ditempelkan. Bahkan sampai sekarang di Timur Tengah itu salah satu fungsinya buah ara gitu ya. Nah buah ara ini sebenarnya panennya itu 2 kali gitu ya. Panen di awal dan panen di akhir gitu ya. Yang lebih diharapkan itu panenan yang akhir gitu ya, lebih baik gitu ya. Ini termasuk tumbuhan liar, tapi pohon ara ini bisa adaptasi dengan macam-macam tanah gitu ya. Dan pertama kali pohon ara ini disebutkan ketika Adam dan Hawa ketahuan berdosa, itu daunnya itu dipakai buat penutup gitu ya. Nah itu sekilas tentang buah ara. Tapi pagi hari ini yang kita pelajari salah satu adalah firman Tuhan mencatat bahwa pohon ara itu sudah berdaun gitu ya. Nah kalau sudah berdaun itu tandanya sudah akan menghasilkan buah. Kalau pohon itu ya pertama kali ditabur benihnya akhirnya keluar apa? Akarnya gitu ya, keluar akar,
jadi tumbuhan baru, bertunas, bertumbuh gitu ya. Terus keluar batangnya, keluar daunnya, batang jadi tinggi. Dan pohon ara ini yang didatangi oleh Tuhan sama murid-muridnya itu sudah berdaun gitu ya. Kalau sudah berdaun itu bicara sebentar lagi menghasilkan buah, sebentar lagi menghasilkan buah, sudah waktunya berbuah dan siap untuk berbuah gitu ya. Nah ini secara rohani menandakan orang yang sudah dewasa gitu ya. Untuk bicara masalah dewasa, kalau tua itu pasti orang itu jadi tua gitu ya. Tadi saya di pederesan share tentang siap hidup, siap mati gitu ya. Pagi-pagi menyampaikan siap mati. Rupanya saya kurang disukai di pederesan karena yaitu pagi-pagi kok siap mati enggak gitu ya. Waduh saudara, bicara masalah dewasa itu bukan bicara masalah umur gitu ya. Kalau umur itu pasti ya, pasti bertambah. Tapi kalau dewasa itu ada orang yang usianya sudah tua, maaf ya sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu. Tapi sikapnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya itu masih seperti kayak anak-anak gitu ya. Tidak dewasa, pemikirannya tidak dewasa. Bicara masalah dewasa rohani, juga tidak bicara masalah sudah berapa lama jadi anak Tuhan. Kadang sudah lama jadi anak Tuhan, saya ini produk lama gitu ya. Emak engkong dari anak Tuhan, mak saya pendeta pelayanan, mami saya pendeta pelayanan gitu ya. Saya, waduh terakhir-terakhir aja sih. Biasanya itu kalau anaknya pendeta selalu ada yang jadi pendeta. Nah, termasuk gembala saudara gitu. Saudara enggak berani ngomong, ada saya berani ngomong, iya kan? Kalau gembala saudara baik-baik ya anak pendeta jadi pendeta. Ini pernah salah pergaulan soalnya. Anaknya pendeta, pendekar ini sudah ya. Saudara, enggak bicara masalah berapa lama jadi anak Tuhan. Ada yang baru jadi anak Tuhan, mungkin baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi rohaninya mantep banget, dewasa. Bahkan sudah berdaun, saatnya berbuah. Orang yang sudah lama jadi anak Tuhan enggak jadi jaminan hidupnya bisa dewasa secara rohani. Tapi kita ini bicara sudah berdaun, sudah saatnya untuk berbuah gitu ya. Hidup itu jadi berkat, diberkati untuk jadi berkat gitu ya. Nah saudara ini sudah siap enggak diberkati sama Tuhan? Diberkati secara finance, secara keuangan. Saudara ini maaf jadi orang yang pelit, kikir atau jadi orang yang murah hati gitu ya. Diberkati mungkin secara rohani, secara pemikiran gitu ya. Saudara dipulihkan untuk memulihkan gitu ya. Saya sering beberapa kali menangani masalah rumah tangga karena kami dulu pernah juga punya masalah rumah tangga. Saya nikah mungkin terlalu muda, usia 23 saya menikah gitu ya. Pernikahan kami ya enggak berjalan smooth gitu ya. Tadi kami bincang-bincang sama Pak Yo gitu ya. Kok ada orang yang bilang pernikahan enggak pernah bertengkar. Oh, siapa bilang selisih paham itu pasti ada gitu ya. Nah, dipulihkan untuk memulihkan. Saya ini juga suka ini ya. Saya dulu tuh merasa kasihan orang-orang yang buka itu loh, Pak. Karaoke, pub malam, dunia malam. Saya itu kasihan. Masa sudah buka enggak dilarisi gitu ya. Tak larisi sama saya. Jadi saya ya karena kalau ada orang yang suka dugem, suka apa, saya berusaha gitu ya memulihkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara yang enggak ngerti firman Tuhan gitu ya, banyak orang yang jalan menuju ke kebinasaan. Saudara tonton, kenal Tuhan, jalannya kembali ke jalan yang benar gitu ya. Hidupnya itu jadi berkat gitu ya. Saudara yang pintar gitu ya. Oh di sini bagus ini ada sekolahnya ya. Kalau itu kerinduan kami Pak. Wah saya nanti niru Pak Yo nanti ya. Nanti biar difotoi sama istri saya, klik. Saya pulang tak bilang sama mami saya, cepetan buka gitu ya. Oh ini cita-cita di tempat saya ini masih banyak gitu ya. Pengen punya klinik, pengen punya sekolah gitu ya. Kalah 1 set Pak, oh enggak apa-apa gitu ya. Nanti tak kejar Pak gitu ya. Wah itu namanya bertanding gitu ya. Bukan masalah hebat-hebatan siapa dulu. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar gitu ya. Menyelamatkan banyak jiwa. Orang yang pintar ngajar gitu ya. Diajar dengan baik hidupnya jadi berkat. Sudah berdaun. Sampai saat ini, sampai taraf ini, pembacaan ini.
introspeksi. Kira-kira ini kita sudah lama jadi anak Tuhan enggak? Sudah ngerti enggak? Sudah mantap enggak? Hidupnya sudah berdaun enggak? Ataukah seperti itu? Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 itu ya. Menurut ukuran waktu, wah sudah cocok jadi pengajar ini ya. Yang sudah cocok jadi pengajar tapi harus dikasih makanan yang ringan-ringan, bubur, susu, enggak bisa makanan yang keras gitu ya. Kapan kita berdaun? Sudahkah kita berdaun? Lanjut. Saya enggak mau lama-lama, saya lihat Popo itu langsung lapar saya, Po. Iya, Po. Oh, haleluya. Saya ini senang kalau ke Jawa Tengah itu ya, makanannya tuh haujek gitu ya. Dan kalau makan satu porsi itu rasanya kurang ya Pak Yo ya. Terakhir saya ke Semarang itu meskipun enggak khotbah, satu malam loh bisa pergi ke 3 tempat. Aduh. Saya bilang 3 tempat itu mengingatkan untuk nanti malam. Wah senang makan saya ini. Lanjut ya. Nah perkataan Tuhan selanjutnya, firman Tuhan selanjutnya bilang bahwa Tuhan ini sudah lihat tanaman tadi itu sudah berdaun. Tapi Tuhan ini tidak mendapati apa-apa selain daun saja gitu ya. Seharusnya kalau sudah berdaun gitu ya, sudah siap untuk berbuah gitu ya. Sampai dalam taraf ini adalah wajar. Memang Tuhan ini memang sedang cari buahnya. Tuhan ini sedang lapar gitu ya. Tuhan lihat, pohonnya rindang sudah berdaun. Siapa tahu ada buahnya karena aku memang lapar, Tuhan lapar gitu ya. Sama murid-muridnya cari buahnya, tapi ternyata tidak ada buahnya, yang didapati hanya daunnya saja gitu ya. Untuk pohon berbuah, ya untuk pohon ara yang diharapkan nomor 1 adalah buahnya. Pohon buah-buahan tentu yang dicari buahnya gitu ya. Nah daun-daun, bicara masalah daun, kalau pohon itu berdaun ternyata daunnya itu hanya untuk kemegahannya pohon itu sendiri. Kalau buah itu untuk dinikmati orang lain gitu ya. Ini bicara masalah penampilan itu juga tidak menentukan gitu ya. Kelihatannya bagus, rindang, daunnya lebat sudah berdaun. Ternyata tidak ada buahnya gitu ya. Hanya untuk kemegahannya pohon itu sendiri gitu ya. Nah Tuhan itu ajar bahwa hidup itu harus jadi berkat tadi ya, diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan gitu ya. Nah, Saudara, hidup ini jadi contoh, hidup ini membawa dampak gitu ya. Tadi pagi saya sampaikan bahwa apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan sekuat tenaga gitu ya. Seringkali kita ini merasa yang penting ya, yang penting. Aku ini dulu enggak baik, sekarang sudah jadi baik. Puji Tuhan. Kalau dulu mungkin dipanggil pulang sama Tuhan, kondisi enggak baik. Masuk neraka ini gitu ya. Anaknya pendeta juga enggak jaminan. Sekarang sudah tobat, apalagi jadi pelayan Tuhan gitu ya, melayani Tuhan. Jadi pendeta. Yang penting aku sudah jadi baik, dipanggil pulang sama Tuhan. Masuk surga. Hidup bukan hanya sekedar itu. Saatnya kita dipanggil pulang sama Tuhan. Roma 14:12 bilang, setiap orang mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing pada Tuhan. Dipanggil menghadap tahta pengadilan Kristus, apa yang kita lakukan gitu ya. Hanya untuk kemegahan diri sendiri, diberkati Tuhan. Dari tidak punya, saya ini kerja gitu ya. Pertama kali menikah, saya modal apanya? Sepeda motor ya Nyayo. Tidak lama punya sepeda motor ya tak jual gitu ya. Hidupnya tidak karuan gitu ya. Saya kerja di pabrik itu, pabriknya juga mau bangkrut. Ngenes gitu rasanya gitu ya. Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Pekerjaan tempat saya bekerja dipulihkan Tuhan gitu ya. Berkembang. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tidak bisa diem aja. Sudah berdaun itu saatnya untuk kita menghasilkan buah. Tidak bisa diem-dieman. Dulu tidak punya. Doa pagi, doa siang. Ibadah wanita, orang laki pun datang supaya dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, hidupnya mulai bertumbuh. Daunnya lebat, cuma daunnya tok, tidak ada buahnya gitu ya. Saya belajar banyak mengenai ini. Minggu lalu saya lihatkan pemain keyboard saya gitu.
kok dengarin ya main keyboard pakai sepatu Keds itu ya. Selesai ibadah itu, ibadah raya 1 selesai tak tanyai. Sepatumu kok apik ya, kayak sepatu nih Darren, anak saya. Iya kok tadi saya ambil di rumah, itu sepatunya Darren, pinjem saya kok. Sepatumu apa? Oh, ketinggalan di sekolahan kok, dia sebagai guru gitu. Sepatu saya cuma 1 kok, saya masih nabung beli sepatu. Ini langsung hati ini bicara gini ya. Pendeta ojo omong tok, itu anak buahmu ndak punya sepatu, beliino sepatu gitu ya. Ya wes Tuhan tak beliino sepatu, tapi nanti Tuhan ya capek karena harus ada ibadah raya 2 gitu ya. Ibadah raya 2 itu kok iya ketika dia main itu mata saya tertuju sama dia terus ini. Wih, pakai jas tapi sepatu ini sepatu Keds. Kok matching blas itu ya, sepatu futsal gitu ya. Wah, saya harus lanjut ibadah raya 3 nanti ya. Tapi Tuhan bilang, cepat ajak pergi ke mall, belikan sepatu. Ya sudah, saya ngantar pendeta, dia saya ajak, habis itu saya ajak pergi gitu ya. Ke mall, dia tanya, kok kenapa ke sini? Nemeni koko jalan-jalan gitu ya. Saya ajak beli sepatu gitu. Dia pilih, kok mahal gitu, enggak apa-apa gitu ya. Ini dari Tuhan. Memang susah gitu ya, memang susah. Karena saya bilang gitu ya, dia bilang, saya enggak pernah beli sepatu mahal gini kok. Saya bilang, podo, aku ya eman saja nih gitu ya. Aku enggak tahu loh beli sepatu mahal. Sepatuku ini dikasih orang gitu ya. Ketika saya bilang enggak tahu beli mahal, Tuhan itu ingatkan. Apa yang saya pakai ini mereknya Casio. Sudah tahu ya Casio ya. Nah, dikasih orang gitu ya. Ratuku gitu ya. Saya tahu saya diberkati Tuhan. Saatnya saya ini harus menyalurkan berkat buat orang lain. Tidak boleh orang jadi ini loh orang yang kayak gini ya. Orang yang kayak gini nih persis kayak anak kecil yang tidak dewasa itu selalu untukku gitu ya. Tidak boleh disentuh orang lain. Saudaranya lapar meskipun ini masih ada kentangnya gitu ya. Emang gua pikirin yang penting aku kenyang, lu lapar. Salahmu enggak diberkati Tuhan gitu ya. Ngomong itu memang mudah ya. Bicara masalah buah ya tidak didapati buahnya. Tadi saya bilang berapa lama kita ini jadi anak Tuhan gitu ya. Harusnya bertumbuh gitu ya. Harus ada buah-buah roh yang kita hasilkan gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita ini tidak bertumbuh, harus lengkap buah roh. Rasa yang ada dalam buah roh 9 rasa ini kita harus lengkap. Mungkin kita bicara masalah kasih, sudah kasih, sukacita, sudah sukacita, kerjaannya sepi, sukacita, kerjaan rame, sukacita, diberkati secara finansial, sukacita, Anda pun sukacita gitu ya. Jadi orang murah hati, waduh pikir-pikir dulu gitu ya. Kalau orang yang murah hati itu lihat orang kesusahan bisa bantu, bahkan orang yang memusuhi kita dibantu gitu ya. Susah untuk jadi orang murah hati. Untuk murah hati aku ndak sih gitu ya. Apalagi untuk orang laki. Penguasaan diri. Waduh, saya belajar banyak tentang penguasaan diri dan kesabaran ini ya. Saya ini tipe orang yang ndak sabar gitu ya. Ndang selesai gitu ya. Kalau ada yang ndak beres itu rasanya, sedang cepet diberesi gitu ya. Ndak bisa suruh sabar penguasaan diri. Bahkan sampai jadi hamba Tuhan pun ini jadi pendeta merangkap polisi gitu ya. Enggak sabaran saya lihat hal-hal yang enggak beres itu. Tapi harus, mau enggak mau berapa lama jadi anak Tuhan. Tetap hidupnya tidak bertumbuh. Hanya berdaun, tidak menghasilkan buah. Buahnya pun tidak ada. Bicara masalah karakter Kristus. Adakah karakter Kristus ini sudah lengkap dalam diri kita? Ya, lanjut. Yang keempat, ini ada 6 poin. Yang keempat, ini yang sebenarnya saya bingung. Jujur saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan ini ya. Ketika saya baca lagi, Tuhan ini ya aneh gitu ya. Sebab memang bukan musim buah ara. Tadi di awal saya bilang bahwa buah ara itu memang tumbuhnya hanya panennya itu 2 kali. Di awal buah ara awal dan buah ara akhir gitu ya. Yang bagus itu yang akhir itu yang diharap-harapkan.
Tapi ketika Tuhan datang itu, Tuhan melihat itu ya, ternyata memang bukan musimnya. Itu menjadi pertanyaan, kenapa bukan musimnya? Kok ditunggu buahnya ya sama Tuhan ya? Bukan musimnya loh. Emangnya Tuhan tidak tahu tak? Oh ya Tuhan maha tahu, tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu gitu ya. Tuhan ngerti wong itu ciptaannya Tuhan. Tuhan tahu kapan dia harusnya berbuah itu tahu gitu ya. Saya doa sama Tuhan, aduh ya apa sih Tuhan itu kok gak masuk akal gitu ya. Ya waktunya berbuah loh, kok ya dinteni ae, pengangguran. Nah, Tuhan ini cari gara-gara nah ya. Orang sudah tahu tidak musimnya kok diminta buahnya gitu ya. Wah gak tepat belas gitu ya Tuhan ya. Nah saya dapatkan jawabannya begini saudara. Pohon ara aja ya yang ada musim berbuahnya. Pohon ara yang ada musim berbuahnya saja. Yang belum musim berbuah saja ditunggu loh sama Tuhan buahnya. Diminta buahnya meskipun belum waktunya berbuah. Apalagi manusia ciptaannya Tuhan. Yang tidak diciptakan Tuhan pakai musim. Manusia itu tidak diciptakan Tuhan pakai musim. Ada musimnya gondok, ada musimnya mangkel gitu ya. Tidak ada loh. Oh hari ini apa tidak melayani Tuhan? Oh ya musim hujan ya, tidak bisa datang tadi melewati daerah banjir gitu ya. Semarang ini luar biasa ya Pak ya, tidak musim hujan ya ono genangane gitu ya. Nah ini ya hujan gitu ya. Apa tidak melayani Tuhan? Tidak bisa. Oh aku masih gegeran ambek bojoku. Musimnya gondok gitu ya. Waduh, apa tidak melayani Tuhan? Iya, waktu salaman pulang sama Pak Yo melengos gini ya. Gembala masih muda melengos, aku gak dianggap gitu ya. Aku ini sudah tua, musimnya tersinggung gitu ya. Melayani Tuhan pun ada musimnya gitu ya. Apa suaminya tidak dimasak no? Gak iso, musimnya gondok, uang belanja kurang gitu ya. Wow, semua ada musimnya. Manusia diciptakan Tuhan itu tidak pakai musim. Siap tidak siap harus siap gitu ya. Nah ada pertanyaan, memangnya adakah musim dalam hidup kita ini? Suka tidak suka ini kita kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakkan kita gitu ya. Bagaimana saya ini lagi terus berjuang dengan masalah kesabaran saya, penguasaan diri. Bagaimana saya bisa dibilang sabar kalau orang-orang di sekitar saya gitu baik-baik saja gitu ya, menyenangkan gitu ya. Saya harus berhadapan dengan para pelayan Tuhan yang banyak dari pelayan Tuhan yang di bagian mimbar ini ya. Woi kalau pelayan Tuhan di tempat saya itu baik-baik saja kayak Jefta gitu ya. Waduh sudah main, tidak terlambat. Oh ya saya bisa sabar, baik. Lah kadang pelayan Tuhan datang gitu ya. Ibadahnya jam 7, datangnya jam 7 gitu ya. Tidak siap apa-apa, tidak latihan. Waduh, kena yang model-model kayak gitu tuh. Rasanya tidak bisa sabar gitu ya. Dan saya di rumah itu agak kejem gitu ya. Pokok ada yang telat, duduk manis gitu ya. Tetap pakai seragam. Tidak boleh meninggalkan tempat, ikut kebaktian gitu ya. Hal-hal seperti itu membuat saya, harus disiplin tegas. Belajar kesabaran itu susah gitu ya. Dan kalau lagi rohaninya lagi tinggi, lagi tidak ada masalah sama rumah tangga gitu ya. Tidak ada masalah lain. Itu mungkin masih bisa enak, masih bisa tenang gitu ya. Kalau sudah dari pekerjaan ada masalah, terus pulang rumah istri bermasalah juga, ada masalah, masuk di pelayanan. Rasanya kelihat orang semua ini serba salah gitu ya. Lihat ini salah, lihat ini salah, lihat ini salah. Saya diajar firman Tuhan ini. Tuhan ciptakan manusia itu tidak pakai musim. Yang dibilang suruh nurut firman Tuhan itu suka, tidak suka harus nurut. Diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak enak gitu ya. Wah saya mengucap syukur, saya puji Tuhan juga ya. Dengar kabar baik dari Pak Yo kemarin tak lihat warta jemaat. Pembelian lahan parkir di Puri itu sudah sosok bahkan ya. Luar biasa, saya sampai kaget. Tempo hari loh punya utang berapa juta, sekarang sosok lebih gitu ya. Loh kadang kita ini tidak siap. Gereja bangun, kakek pola memang ya, gembala saudara ini ya. Sekolah, playgroup apa, sekarang gereja, lahan parkir loh enggak usah nih, situ parkir di luar kan ya bisa, jalan kaki sehat gitu ya. Wah lagi enggak punya uang disuruh nabur, enggak ada. Kalau nunggu punya uang nabur, itu semua itu saatnya Tuhan.
saudara lagi diberkati secara ekonomi atau enggak, kalau Tuhan sudah bilang saatnya nabur, keluarkan, nabur. Tidak bisa tidak gitu ya. Tidak bisa menunggu musimnya. Saya ini punya anak 3 nih, wah sudah musimnya ini. Habis ini 1 kuliah, habis ini, oh yang satu enggak pakai SMA gitu ya. Dari SMP langsung model kayak sekolah kejuruan gitu ya. Terus SMA, terus yang satu ini kelas berapa? 6 ya? 5 ya, kelas 5. Maklum orang laki biasanya lupa anaknya kelas berapa gitu ya. Habis ini kelas 6 masuk SMP, wah itu biayanya banyak. Sekolah yang murah, yang terjangkau mungkin hanya sekolahnya Pak Yoni ya, sekolahnya punyanya pendeta gitu ya. Sekolah di Surabaya, labelnya sekolah Kristen tetap mahal gitu ya. Aduh saya ini nabung, oh iya untuk anak sekolah. Nabung untuk anak sekolah gitu ya. Keperluan-keperluan apa yang mendesak itu. Saatnya gereja kembali harus melunasi hutang. Saya itu kadang ya gregetan. Gembala saya ini sudah berumur, orang tua saya sendiri 71 tahun. Pikir saya, mbok yo leren, istirahat itu ya. Habis beli lahan parkir, beli sebelahnya gitu ya. Dulu beli lift, beli mobil, sekarang beli sebelahnya mau digedekan. Saatnya ngelunasi hutang. Aduh, saya ini dalam hati ini Roh Kudus bicara, ayo pendeta kok khotbah tok, ngomong pinter gitu ya. Anak Tuhan ini biasanya ngomong pinter, teorinya bagus gitu ya. No action talk, kakean. Nah, wis tutuke dhewe gitu ya, kakean apa gitu ya. Aduh, saya ini diberkati Tuhan. Kalau tadi saya saksi, oh puji Tuhan. Awal kami hanya punya sepeda motor gitu ya. Hidup saya tidak baik, dipulihkan Tuhan. Ketika dipulihkan tanpa diminta Tuhan itu berkat Tuhan tercurah gitu ya. Saat pelunasan hutang gereja ini, saya barusan jual mobil saya gitu ya. Mobil Avanza saya jual karena saya sudah punya 2 mobil. Saya pikir buat apa gitu ya, satu saya jual, pikir saya tak depositokan gitu ya, lumayan mobil Avanza gitu ya. Tak depositokan buat jaga-jaga anak saya sekolah. Tapi ya itu, aduh enggak bisa. Sudah berdaun, waktunya berbuah, saatnya untuk menabur. Meskipun itu eman, perlu. Tapi hidup bukan untuk dirinya sendiri. Hidup itu harus jadi berkat. Ya sudah. Dengan berlinang air mata, ya sudah Tuhan yang minta, apa boleh buat, ya sudah gitu ya. Mengharapkan balasan. Kalau anak Tuhan nabur, minta tuayan. Kalau anak Tuhan nabur, minta balasan, itu namanya bukan nabur. Itu kayak saya dulu loh, suka judi. Saya seneng judi itu ya. Berharap naik judi tombok, berharap balik. Kalau menabur itu mengucap syukur. Ada sampai saat ini diberkati Tuhan. Itu murni gara-gara Tuhan gitu ya. Hidup itu harus berdampak. Bukan untuk dirinya sendiri. Dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Harus untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi di pederesan saya saksikan. Orang tua saya ini lebih muda 1 tahun, 2 tahun dibandingkan orang tuanya Pak Yo ya. Pak Thomas. Orang tua saya ini di satu komplek perumahan, 1 RW, itu ada 3 RT. Dulu jadi RT. Maksud saya wong sudah usia lanjut 75 tahun. Berhenti apa? Istirahat gitu ya. Memang dulu bekerja keras sama kakak saya. Ayah saya disuruh pensiun, sudah enggak usah kerja, sudah cukup gitu ya. Sekarang jadi RW. Dalam hati. Bukan dalam hati, saya ngomong tapi enggak berani kurang ajar namanya anak ya kan. Cuma kasih pendapat. Pipi, enggak kesel tapi istirahat apa gitu ya. Pak Yo tahu orang tua saya tiap pagi kalau Pak Yo di sana biasanya jalan pagi ya bareng ya. Gak bisa berhenti gitu ya. Punya pohon mangga gitu ya dipenek sendiri gitu ya. Bahkan cepat jatuh. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan peribahasa, bener-bener gitu ya. Menek tiba andanya tangganya kena gak kapok itu. Jadi RW gitu ya. Dulunya jalanannya gelap, dipasangi lampu, terang semua. Dulu jalanannya geronjalan enggak enak. Sekarang dana dari pemerintah turun, dipaving.
Dulu banjir, sekarang sudah dipersiapkan, dikasih gorong-gorong kanan, di kiri, jalan, dipersiapkan semua. Kalau dulu pertama kali jadi RW loh gak enak, ditinggali utang 40 juta. Selang berapa lama ayah saya jadi RW, utangnya lunas gitu ya. Orang-orang yang gak bayar iuran bisa bayar iuran. Loh kok bisa? Oh ya tampil beda, hidupnya berbuah. Sampai masih tua pun hidupnya berbuah. Oh ya jelas beda. Kenapa? Anak Tuhan beda, wong suaminya gembala, ya kan? Apakah hidup kita ini sudah berbuah? Ataukah hanya berdaun untuk kesombongan diri kita sendiri? Oh, hati-hati, itu yang bisa menjawab hanya saudara sendiri. Lanjut ayat 14 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Ya, murid-muridnya pun mendengarnya. Tuhan ini bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu gitu ya. Nah, orang yang hidupnya mau berbuah, ya, orang yang hidupnya mau dipakai sama Tuhan itu semakin diperlengkapi gitu ya. Saya enggak tahu berapa lama saya enggak lihat si Jefta main drum gitu ya. Saya menikmati tadi dia main drum gitu ya. Telinga saya agak rewel gitu ya. Rewel dengarkan musik gitu ya. Dulu ketika dia main, maaf ya, berbeki kuping dulu pertama kali ya. Sekarang mainnya enak. Orang yang mau dipakai sama Tuhan gitu ya. Apa talenta yang diberikan itu dipakai sama Tuhan, diperlengkapi sama Tuhan, talentanya ditambah, kasih karunia-Nya ditambah. Orang yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan, yang merasa hidupnya secara finansial sudah diberkati sama Tuhan, berapapun, karena masalah berkat secara finansial itu relatif. Tapi orang yang diberkati secara finansial, mau dipakai untuk Tuhan jadi saluran berkat, mau untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, jadi orang yang murah hati. Saya yakin orang yang seperti itu, semakin mendapat kasih karunia sama Tuhan, semakin diberkati. Orang yang bisa dipercaya sama Tuhan, ditambah. Seperti perumpamaan tentang talenta gitu ya. Nah, orang yang hidupnya tidak berbuah, hati-hati ya. Kalau tadi orang yang hidupnya mau berbuah, semakin dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi yang tidak mau dipakai jadi kepanjangan tangannya Tuhan, hidupnya tidak mau berbuah, oh akan kehilangan kasih karunia dari Tuhan. Apa yang ada padanya akan diambil. Seperti pohon tadi, karena tidak berbuah-buah, sudah tidak usah berbuah. Sudah seorang pun tidak akan makan buahmu lagi. Secara kasarnya itu Tuhan mau ngomong, sini ngerti tidak paten tahu tidak ya? Ngerti ya? Weh, ora ono awakmu ora paten gitu loh. Itu cara kasarnya gitu ya. Tidak ada kamu. Loh, Tuhan mau ngomong, emangnya lu siapa? Kita ini ciptaan manusia dari berapa ratus juta umat manusia. Weh, bukan apa-apa, kamu tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan tidak butuh kamu. Tuhan tidak butuh keahlianmu. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh. Wah, seperti pohon ara. Tidak usah, tidak apa-apa. Seperti perumpamaan talenta. Dikasih 5 talenta, digunakan. Dengan sekuat tenaga apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kasih 2 talenta dikerjakan. Yang 1 talenta dasar mentalnya mental bobrok. Eman gitu ya. Kalau aku pinter main keyboard tak ajar orang lain. Oh nanti kan orang lain bisa menyamai seperti aku. Oh itu bukan mental anak Tuhan seperti itu. Wah aku kaya, aku diberkati Tuhan. Kalau aku nabur buat apa? Gereja bangun-bangun. Aku tak pergi gereja lain yang tak bangun aja. Orang yang, maaf ya, orang yang pindah-pindah gereja ini tidak baik, gereja ini tidak baik. Justru gereja yang baik kedatangan kita ini jadi tidak baik. Lanjut yang terakhir nomor 6. Semakin bersemangat, semakin lapar. Haleluya. Lompat ke ayat 20, 21. Ayat terakhir kita baca. Oh itu ya, ayat yang disukai sama jemaat itu ayat terakhir sama ayat penutup ya. 20 ayat terakhir, 21 ayat penutup itu ya. Baca sama-sama, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi.
Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, firman Tuhan bilang, pohon yang di kitab Matius itu ya, pohon yang tidak berbuah, kapak itu sudah tersedia, bukan lagi di batangnya. Kalau pohon itu rantingnya ditebangi gitu, masih bisa tumbuh lagi ya. Bahkan pohon mangga di tempat saya itu sama papi saya ditebangi gitu, disayati itu masih bisa tumbuh lagi. Justru untuk itu bisa berbuah banyak. Tapi ini Tuhan bilang, pohon ara ini dikutuk Tuhan tidak berbuah lagi. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sesungguhnya akar sudah tersedia kapak sudah tersedia di akar pohon. Supaya mati, dikutuk sama Tuhan gitu ya. Nah, yang keenam yang terakhir adalah kutuk. Pemain musik bisa naik, bantu saya, singer song leader. Yang tidak berguna ya, yang tidak berguna ini dan yang tidak menghasilkan, sesungguhnya itu sadar atau tidak sadar sedang menuju ke kebinasaan gitu ya. Anda yang mestinya punya potensi-potensi tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda bekerja pun bekerja dengan asal-asalan. Jadi kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Jadi ibu rumah tangga, taunya cuma shopping melulu. Hati-hati gitu ya. Nah, satu poin lagi yang saya dapatkan adalah seringkali itu dalam firman Tuhan itu pakai perumpamaan ya. Ada perumpamaan talenta, perumpamaan apa itu dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Banyak pakai perumpamaan. Tapi kali ini Tuhan ini pakai pohon ara, pakai tanaman ciptaan Tuhan, dan bahkan pohon ara ini sama Tuhan dibuat menjadi kering. Jadi Tuhan korbankan hasil ciptaannya ini, Tuhan sayang sama semua ciptaannya. Tapi kali ini rupanya Tuhan mau serius sama murid-muridnya. Dia kasih contoh langsung dengan makhluk hidup ciptaannya. Seperti pohon ara ini, dia tidak berbuah. Dibuat kering. Loh Tuhan, mungkin murid-muridnya bisa ngomong, Tuhan kan eman pohon ara Tuhan. Sudah berdaun, bisa buat tempat perteduhan. Loh memang bukan musimnya buah kok. Nanti saatnya berbuah Tuhan. Bisa kita pakai buat makanan, bisa pengobatan. Tuhan bilang tidak butuh, aku tidak butuh musim. Kalau aku butuh sekarang, kerjakan sekarang. Tidak ada menunda-nunda gitu ya. Oh seringkali kita ini sering menunda-nunda. Bahkan gitu ya. Oh ya aku ya hidup kayak gini ya santai-santai wae, ora popo itu gitu ya. Maaf ya kalau Jawa Tengah itu kan rapopo gitu ya. Iya enggak apa-apa, kelihatannya saudara enggak apa-apa. Tanpa saudara sadari, ini iman ini lama-kelamaan mati. Perasaan peka itu lama-kelamaan mati. Damai sejahteranya itu diambil sama Tuhan. Sudah enggak ada lagi. Oh melanggar sedikit enggak apa-apa, melanggar sedikit enggak apa-apa. Saya disiplin dulu saya main musik. Kelihatannya saya seperti malaikat pelayan Tuhan yang baik. Orang-orang enggak tahu kalau hari Sabtu ndugem pulangnya 4:30 pagi. Mandi-mandi cepet-cepet jam 5:30 sudah standby di gereja gitu ya. Enggak ada yang lihat. Kelihatannya bagus melayani Tuhan. Tapi sebenarnya rohaninya mati. Pelahan-pelahan menuju ke kebinasaan. Enggak sadar. Jadilah orang yang pelit terus, tidak sadar gitu ya. Tidak sadar jadi orang yang jahat terus, tidak sadar. Apa tunggu seperti itu? Ananias dan Safira gitu ya. Kadangkala kita ini berpikir, zaman kasih karunia, zaman anugerah, tidak apa-apa gitu ya. Hyper grace, tidak apa-apa. Oh memang betul zaman kasih karunia. Tuhan kasih waktu, Tuhan itu panjang sabar. Bukan maha sabar, panjang sabar. Kasih waktu untuk kita bertobat. Kasih waktu untuk supaya kita ini bisa dipulihkan sama Tuhan. Memberi diri. Kalau enggak, Ananias dan Safira salah sedikit. Enggak ngakui gitu ya. Semua penjualan, semua langsung mati. Apa saudara dan saya mau dibuat Tuhan seperti itu? Atau saudara mau dan saya mau dibuat Tuhan seperti istrinya Lot itu loh, selalu menoleh ke belakang. Enak ya daripada sekarang. Enak dulu ya. Enak dulu. Selalu mikir yang duniawi yang dulu. Apa saudara mau dikutuk Tuhan seperti tiang garam?
Apakah harus tunggu seperti itu? Sebenarnya dalam diri kita ini ada hati yang dikasih sama Tuhan. Kasih hati, kasih pikiran. Ketika damai sejahtera, hidup mulai tidak enak, damai sejahteranya kok hilang. Itu sudah warning, ada yang salah. Hidup ini hanya berdaun, tidak berbuah. Oh, hati-hati gitu ya. Menunjukkan keseriusan Tuhan ya, Tuhan panjang sabar ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, bukan mengancam saudara. Cuma coba di cross check. Mau sampai kapan hidup dalam kutuknya Tuhan? Mau sampai kapan hidup dalam damai sejahteranya Tuhan? Sebenarnya ketika kita mengingkari firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan selalu dianggap salah. Ukurannya hanya kalau hati senang dilakukan gitu ya. Ketika itu saudara hidup di dalam kutuk Tuhan, tanpa disadari damai sejahteranya hilang. Semua berkat secara ekonomi, secara tidak sadar hilang perlahan-perlahan. Secara tidak sadar kesehatannya ini semakin menurun. Tidak sadar digerogoti. Penutup saya ini suatu saat gitu ya, karena saya ini melayani Tuhan sudah lama sih, sudah lama 20 tahun lebih, tapi saya untuk jadi pendeta masih baru lah, masih 7 tahun atau 6-7 tahun gitu ya. Saya melayani Tuhan karena hanya karena saya ini cucunya pendeta, mami papi angkat saya gembala sidang, mami saya juga akhirnya mami kandung saya akhirnya juga jadi gembala sidang gitu ya. Keluarga besar melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan hanya karena rutinitas gitu ya. Suatu saat saya pelayanan dalam satu ibadah KKR gitu ya. Saya pelayanan itu hamba Tuhan itu yang tugas itu yang ngelihatkan saya di depan itu saya main. Selesai saya melayani gitu, hamba Tuhannya panggil gitu. Waduh, hati saya berbunga-bunga gitu. Pasti dilem gitu ya, pasti dipuji. Mainmu enak, mainmu enak. Dan benar saya dipuji. Waduh, timnya mainnya enak ya, kompak. Dalam hati memang wis latihan kok. Kamu enggak tahu aja aku latihannya gitu ya. Soro ini melayani Tuhan kok. Oh, dalam hati gitu. Oh, ternyata omongannya hamba Tuhan tuh enggak selesai sampai di situ. Tambah lama tambah nyelekit, mangkel aku. Dia bilang, kalau kamu enggak bertobat, kamu nanti dihukum sama Tuhan. Tapi kalau kamu bertobat, Tuhan pakai kamu. Hati saya waktu itu tambah mangkel ya. Kamu ini siapa? Aku tahu loh kamu dari desa, pendeta desa. Mamiku loh pendeta kota. Mamiku pendeta kota aja enggak bisa ngasih tahu aku, kamu pendeta desa. Saya mau ngangkel dalam hati saya gitu terus. Oh iya, iya Pak, iya. Dalam hati awas on ya, konek khotbah mana aku suruh main ojo arep itu ya. Oh, selang berapa lama? Karena saya kerja di pabrik karton itu ya. Mestinya saya enggak mengoperasikan mesin. Saya itu akhirnya mengoperasikan mesin karena saya tidak sabar orangnya. Senang cepat selesai itu ya. Mesin itu roll besi, jarak antara roll sama roll ini hanya 3 mili. Baja gitu ya. Tangan saya loh, ngerjakan bisa masuk, cemet di 3 mili. Cemet, aduh. Jadi tangan saya ini hasilnya, puji Tuhan, cacat sampai sekarang gitu ya. 3 jari saya ini cacat, nggak normal. Saat itu saya sudah seminggu saya tidak bisa main musik. Tapi setiap saat saya melihat tangan saya, oh puji Tuhan. Meskipun saya secara tubuh tidak sempurna gitu ya. Ini dipakai itu tidak enak gitu ya. Karena cacat kok ya. Saya kalau main bass kelamaan atau main gitar sakit pasti ini kena bekas jahitannya. Tapi saya mengucap syukur. Saya ditegur sama Tuhan. Saya tidak kehilangan kerajaan surga. Saya kembali ke jalan yang benar. Tapi yang saya mau omong, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun yang kasih nasihat sama saudara, mungkin anak saudara atau orang yang lebih muda, jangan pernah meremehkan. Kalau itu firman Tuhan, jangan sampai Tuhan sendiri yang turun, kutuknya turun atas kita. Kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan, waduh, yang semangat melayani Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri. Menyenangkan.